Kita akan masuk dalam materi kita pada pagi hari ini. Yang pertama, materi tentang overview of cerebral small vessel disease and bleeding issues yang akan dibawakan oleh Dr. David Gunawan Umbas, spesialis saraf konsultan. Makasih kepada moderator yang luar biasa yang jauh-jauh datang dari Sulbar, Kabupaten Mamasa, untuk mendukung acara webinar kita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Dan tentunya juga terima kasih kepada Perdosi yang diketuai oleh Dr. Umu Atia, bekerja sama dengan PT Otsuka sehingga bisa terselenggaranya acara ini, dan juga seluruh partisipan, mungkin ada guru besar, guru-guru saya, dan seluruh para sejawat sekalian yang saya muliakan. Baik, pada pagi hari ini saya diberikan tugas untuk membawakan acara yang berjudul Overview of Cerebral Small Vessel Disease and Bleeding Issues. Ini sudah berapa kali dibawakan oleh Perdosi cabang-cabang lain, yaitu Perdosi Jaya, Perdosi Semarang, Perdosi Unair, dan juga ada roundtable. Namun di sini ada yang saya mungkin isu bleeding di sini yang masih kurang tidak terlalu banyak disinggung. Pada hari ini saya selain daripada yang infak lakunar, isu ini akan saya juga singgung yang lebih bagus supaya kita menggali yang lebih dalam selama ini kita tidak terlalu memperhatikannya. Apa itu cerebral vessel disease? Bahwa itu adalah kumpulan gejala yang ada klinikalnya, ada radiologinya, ada patologi disebabkan oleh abnormalitas daripada dinding pembuluh darah dan sehingga fungsinya terganggu. Nah, sekarang kita mengupas sedikit tentang apa itu cerebral small vessel. Cerebral small vessel itu terdiri dari arteri kecil ya, cabang dari kortikal, dari peren arteri, kemudian ke arteriola. Peren arteri ke arteriola, kemudian kapilar. Ini kapilar. Kelihatan ini saya punya mouse. Ya, kemudian masuk ke venule. Setelah dari venule masuk ke vena. Nah, kita lihat di sini small vessel pada otak ini adalah di mana bagian dari neuroglial vascular ini yang membentuk blood-brain barrier. Nah, kita coba masuk lebih mengimajinasi spektrumnya. Apa sih itu small vessel disease? Small vessel disease di sini di mana ada yang akut dan ada yang kronik. Nah, lebih banyak memang kita selama ini membicarakan itu adalah infark lakunar yang tentunya berhubungan dengan antiplatelet. Di mana menurut Kaplan 20-25% itu dia masuk dalam small vessel disease itu dari ischemic stroke, di mana ischemic stroke kita ketahui bahwa 85% dari seluruh stroke. Ya. Nah, oleh Profesor Salim Haris ya, meneliti di Indonesia pada tahun 2018 justru dia adalah nomor 1 di dunia dari seluruh ischemic stroke adalah 45%. Kemudian urutan kedua yaitu Pakistan 43%, urutan ketiga Cina 40,6% dan urutan keempat adalah Taiwan 39,4%. Sedangkan pada hemorrhagic di sini adalah 15% dari seluruh stroke. Di sini ternyata cukup besar, boleh dikata lebih besar. Itu yang kita tidak sadari
dia sebenarnya adalah small vessel disease yang pecah. Dari small vessel disease di sini ada yang kronik, di mana kalau terjadi kronik tidak selalu ada gejala ya. Itu di kemudian hari bisa menjadi gejala. Di mana yang infark lakunar atau microbleeds itu bisa berubah menjadi namanya lakuns, kemudian microinfarks. Kemudian ada white matter hyperintensity, di mana oleh Debet dan kawan-kawan meneliti pada tahun 2010 bahwa di sini ternyata pada white matter ini punya pengaruh besar terjadinya stroke, dementia, death, ya, hazard rasionya. Ini kita lihat di sini ada 3,3, 1,9 dan 2 kali lebih besar. Kemudian proses kronik juga itu ternyata banyak timbul microbleeds, ya, microbleeds oleh Cari Dimo 2018 bahwa odds ratio di sini adalah dibandingkan yang tidak memiliki microbleeds ini, itu besaran lebih besar dibanding yang tanpa. 2,14 kali, 4,65, 1,36, 1,27 kali ini menyebabkan ini ischemic intracerebral hemorrhage, mortality, dan demensia. Dari semua ini baik yang akut dan kronik ini juga mempengaruhi timbulnya di mana masalah yang besar terhadap masyarakat dunia dan Indonesia khususnya yang menyebabkan defisit neurologik. Ke depan tuh. Kemudian bisa menjadi demensia, adanya gangguan mood, gangguan ada tanda-tanda pseudobulbar dan gangguan gait. Nah, sekarang kita masuk klasifikasi etiopatologi. Nah, kita lihat di sini dari semua kelainan patologis anatomi yang ditemukan pada SVD di sini itu ada 6 tipe. Tipe 1 itu arteriosklerosis. Jadi beda dengan arteriosklerosis, ini adalah pembuluh-pembuluh darah yang kecil sekali. Nah, kemudian yang kedua tipenya adalah cerebral amyloid angiopathy. Dan yang ketiga adalah ini pengaruh genetik di mana berbeda dengan CAA. Pada tipe yang keempat di sini karena inflamasi dan karena masalah imunologi yang menyebabkan SVD. Tipe ke-6 ini karena kolagenosfena, ya seperti pada gambar ini. Dan tipe ke-6 ini ternyata ada lebih banyak itu akibat dari post radiasi yang menyebabkan ini. Ya, baik. Kita memasuki tipe yang kita bahas di sini, tipe 1 dan tipe 2 saja dari 6 tipe, yang karena ini adalah yang paling banyak, di mana di faktor hipertensi dan penuaan serta diabetes ini akan terjadi perubahan patologi pada dinding small vessel. Proses lipohyalinosis di mana kita lihat di sini terjadinya penyempitan lumen ini akibat daripada penumpukan hyalin dan sel-sel worm dan sebagainya. Kemudian disebabkan juga yang lain oleh karena adanya penumpukan ateroma, ya. Terlepasnya ateroma terjadi penumpukan yang mendorong lumen pembuluh darah ini menjadi lebih kecil. Kemudian juga ada yang terjadi mikroaneurisme, di mana mikroaneurisme ini semakin hari kalau dia sudah terjadi penipisan disebabkan oleh faktor risiko lain, ini bisa terjadi pecah perdarahan otak. Demikian juga adanya penumpukan daripada fibrinoid yang menyempitkan lumen pembuluh darah. Nah, ada hipotesis bahwa ternyata mikrotrombosis di dalam lumen di sini apabila terjadi, ini juga memperberat volume lumen pada pembuluh darah, tetapi secara patologis anatomi belum ditemukan. Nah, kita masuk ke cerebral amyloid angiopathy. Ini SVD tipe 2. SVD tipe 2 itu kalau yang tipe 1 itu daerah subkortikal, sedangkan SVD tipe 2 yaitu daerah kortikal, daerah lobar. Di mana kita lihat di sini bahwa pembuluh darahnya di arteri di sini ada penumpukan daripada
protein amiloid alfa beta, kemudian juga pada vena-venanya ini, dan di sebelah kanan kita lihat ini pada kapiler-kapiler ini yang warna coklat. Kemudian di sini makin hari makin besar dipengaruhi oleh faktor risiko yang tinggi ini, akhirnya ini bisa pecah, ya, pecah akibat dari multiple microaneurysm. Nah, kita lihat di sini bahwa di dalam pembuluh darah ini kapiler ini kan ada endotel, kemudian perisit ini, yang kemudian dengan astrosit ini yang membentuk blood-brain barrier sebagai neuroglial vascular unit, di mana fungsinya adalah oksigen otak, kemudian ada fungsinya transportasi metabolit, kemudian juga ada membalanskan cairan dengan cairan interstisial, kemudian membentuk autoregulasi yang mengatur cerebral blood flow, dan adanya maturasi oligodendrosit, precursor cell, kemudian drainase through pair vascular yang keluar ini. Nah, dari ini kalau terjadi gangguan pada neuroglial vascular unit ini, maka di sini akan terbentuk small vessel disease. Kita lihat di sini bagaimana kerusakan otak patogenesisnya itu dipengaruhi oleh faktor risikonya dengan faktor genetik, menjadikan small vessel disease. Di small vessel disease di sini apabila sudah terjadi, di mana akan kehilangan otot polos dan penebalan dinding pembuluh darah, dan berakibat menurunnya cerebral blood flow dan autoregulasi yang hilang. Nah, di sini menyebabkan hipoprofisi. Kalau kronik maka akan membentuk white matter hyperintensity. Dan apabila lebih masif lagi, yaitu kurang 30 cc itu bisa menyebabkan iskemia. Nah, kalau sudah kurang daripada 10 cc per 100 gram otak per menit, maka disitulah terjadi infark. Khususnya di small vessel disease, dia infark lakunar. Dari small vessel disease juga, ini adalah proses SVD2, di sini SVD1. Itu akan terbentuk mikroaneurisma karena adanya penumpukan protein amiloid, yang dimana kalau menyebabkan mikroaneurismenya pecah, dia akan terjadi ruptur. Kemudian kalau banyak, dalam jumlah banyak, maka dia akan terjadi intracerebral hemorrhage. Nah, juga ada terbentuk microblitz. Di sini microblitz umumnya tidak menyebabkan adanya gejala. Nah, dari baik SVD1 maupun SVD2 di sini itu akan menyebabkan kerusakan daripada blood-brain barrier, di mana juga ikut mempengaruhi hipoprofusi yang berakibat adanya membentuk WMH, dan juga proses inflamasi makin memperberat kerusakan, serta ini juga menyebabkan ruptur juga menyebabkan inflamasi dan selanjutnya. Dan di sini bahwa oligodendrosit ini prosesnya akan menyebabkan apoptosis. Nah, kita masuk manifestasi klinik, di mana infark lakunar infarction di sini kita lihat bahwa itu menurut Taus ischemic stroke di sini, infark itu yang kita pakai adalah sama dengan atau kurang dari 2 cm yang didistribusi di nukleus caudatus thalamus, basis pontin, internal kapsul, dan deep white matter di daerah sini. Ini nukleus caudatus, globus pallidus, thalamus. Dan kalau kita lihat di sini adanya kavitas. Inilah gambaran lakun, ya, berada di kapsula internal. Sindroma stroke lakunar, ya, dengan adanya ini dari SVD1, ya, akan memberikan gejala apabila sesuai dengan dia punya lokasi pembuluh darah, ya. Kita lihat di sini, ini menggambarkan gejala-gejala klinisnya.
di mana di sini arteri lenticulus striata, di sini arteri thalamo geniculata, di sini keduanya mengalami masalah penebalan dan terjadi penyumbatan. Nah, ini disartery clumsy hand syndrome. Kita lihat bahwa dari namanya ada disarteri, ada kelemahan di ipsilateral dari muka, kemudian lidah juga, dan terjadi kontralateral. Ada clumsy, tetapi kekuatannya itu tetap bagus, bisa normal. Hanya kecekatannya di sini terjadi gangguan, di mana lesinya berada di daerah dorsopontin. Ataksia, demikian juga kita nanti bisa baca berikut karena memburu waktu juga. Nah, kita sekarang masuk ke hemorragik intracerebral. Ini pada SVD1 kalau kita lihat letaknya, ya, itu ruptur terjadi pada mikroaneurisma di daerah deep hemorrhage, ya. Kok bisa besar sekali begini padahal dia adalah small vessel yang pecah. Nah, ini yang kita banyak-banyak tidak terlalu memperhatikan. Itu daerah ganglia basal, thalamus pons, dan cerebellum. Nah, tentukan klinisnya kalau mengenai di kapsula interna itu biasanya terjadi hemiplegia. Kalau di pinggir-pinggirnya biasanya hemiparesis. Kalau lebih luar daripada di sini itu bisa hanya karena edemanya, ya. Nah, pada small vessel disease tipe 2 itu cerebral amyloid angiopathy. Itu di daerah lobar. Kalau terjadi pemecahan itu mikrobleeds, maka terjadi di luar dari subkortikal. Nah, ini ada penelitian. Nah, ini yang saya katakan bahwa ini menarik. Terima kasih kepada Profesor Salim Haris yang telah meneliti untuk infark lakunar, ternyata SVD-nya ada 45%. Tetapi oleh Castro 2018 di sini ada salah satu penelitiannya. Di sini dia menemukan bahwa ternyata dari seluruh perdarahan intracerebral itu adalah SVD dari multi mikroaneurisma yang pecah. Yang biasa kita lihat itu besar lah, apalah, dan lain-lain. Itu ternyata 78,1%. Lainnya itu adalah urusannya intervensi neurologi oleh Dr. Asari dan Dr. Yunus juga mungkin. Ya, ternyata itu hanya tidak sampai 20% karena PSH, aneurisma, AVM, dan lain-lain sebagainya. Inilah menariknya. Nah, kita lihat di sini oleh SVD1, letaknya ada daerah subkortikal di mana sesuai gambar ini adalah perdarahan di nucleus caudatus, kemudian putamen. Ini kalau yang lebih besar masif itu dia daerah putamen juga, maka klinisnya juga semakin berat. Kemudian daerah thalamus, pons, dan cerebellum. Nah, khususnya di cerebral vascular disease tipe 2, ini kita lihat bahwa tergantung lokasi di mana dia pecah pembuluh darahnya, itu adalah small vessel disease sesungguhnya, ya, kecuali dia ada AVM atau aneurisma di parent artery. Nah, terjadilah nyeri di frontal sesuai, ya, kalau di daerah temporal, di daerah dekat telinga, dan kalau dia di cerebral di dominan hemisfer tentu kan bisa afasia. Ini yang luas sekali daerah temporoparietal. Jadi nyerinya itu di temporoparietal, occipital. Nah, ini kenapa ada di orbital? Nah, nantilah. Kemudian di sini manifestasi kronik pada SVD itu ada early, intermediate fase, late fase, di mana kumpulan daripada gejala-gejala yang bisa timbul yaitu gangguan kognitif, gangguan mood, gangguan gait, dan adanya tanda-tanda pseudo bubar. Kita lihat nanti di sini bisa baca. Namun semakin late maka dia punya gejala semakin berat. Seperti pada gait di sini yang tadinya slow, di sini sudah tidak bisa bermandiri, maka dia sudah berada di tempat tidur saja. Perlu ada orang ketiga yang mengurus hidupnya. Penyebab daripada
apa itu gangguan klinik pada stroke ya. Tentu itu bergantung dari lesi small vessel itu pada lokasinya di mana, kemudian volume dari perdarahannya gimana, itu menimbulkan gejala bergantung dari ini. Kemudian juga komorbid, ya, kondisi komorbidnya apakah sudah Alzheimer's dan lain-lain, kemudian resiliensi faktornya. Nah, di sini ada perbedaan antara pendidikan tinggi seseorang dengan pendidikan rendah. Di situ bahwa hebatnya itu kita punya interconnecting sinaptik. Kita ketahui sinaptik kita itu kurang lebih 150 triliun jumlahnya ya, luar biasa. Kemudian adanya neurodegenerasi sekunder. Nah, kita masuk ke ada gambaran imaging yang ada, di mana di sini oleh Strive ada 6 gambaran, di mana ada small subcortical infarct, lacune, white matter hyperintensities, kemudian adanya gambaran microbleed dan enlarged perivascular space ini, ya, ini penting juga bahwa atrofi otak bisa terjadi akibat daripada proses-proses ini. Kemudian pada infak lakunar kita lihat gambarannya bahwa infak lakunar dengan pemeriksaan CT scan saja itu bisa 50% ditemukan, tetapi lainnya biasanya selalu dari teman sejawat dari radiologi katakan CT scan tidak ada kelainan, tidak nampak kelainan dan lain-lain sebagainya. Padahal sesungguhnya ada. Tetapi ada bagusnya kita melakukan pemeriksaan MRI. Ini barangkali MRI jangan terlalu sulit lagi. Itu bisa menjadi satu SOP untuk pasien-pasien stroke ya, agar supaya juga kita bisa menemukan baik di subkortikal, SVD1 dan SVD2 itu bisa kita cepat bisa menangkap ada apa di sana. Nah, kalau kita lihat pada MRI DVI, MRI diffuse wave imaging, kita lihat di sini, ini fase akut, super akut yang terjadi. Ischemic stroke ini sudah bisa menampakkan hyperintensity, ini lacunar infarct. Pada CT scan tidak dilihat. Nah, inilah jawaban-jawaban biasanya selalu bilang, pada CT scan tidak nampak kelainan. Padahal dia mempunyai gejala klinis, defisit neurologi yang sangat jelas, apalagi kalau di daerah kapsula interna, waduh, hemiplege malah. Nah, kalau CT scan menggunakan kontras, ya CT angiografi di sini, itu membantu sekali. Ya, nampak ada hipodens. Tapi kan dari kita jarang sekali kalau orang stroke langsung pakai kontras, selalu CT scan kepala polos saja ya. Nah, lakun, nah ini di sini lakun, bukan lakunar. Pada pemeriksaan lakun di sini itu adalah kavitas, lesi kavitas, di mana dia adalah evolusi kronik dari infark miokard atau microbleeds. Nah, kita lihat di ilustrasi dengan pemeriksaan MRI flare bahwa ini adalah kavitas, ya, karena dia sudah kronik ini ceritanya, dan banyak-banyak tidak menyebabkan gejala, tidak ada gejala. Jadi orang tidak tahu. Mungkin di antara kita sudah banyak juga sudah ada terbentuk lakun. Ya, kemudian ciri khas daripada lakun di sini dia hipointensitas, tapi dikelilingi oleh hiperintensitas. Ini harus ada, ya, hiperintensitasnya. Nah, kalau kita lihat di corona radiata di sini ada hipointensitas, di mana dikelilingi oleh hiperintensitas. Kemudian di daerah periventrikel di sini juga sudah terbentuk adanya hiperintensitas. Nah, kita sekarang masuk ke apa itu white matter hyperintens, di mana adalah multiple pada pemeriksaan MRI T1 W1 atau flare ya. Nah, ini yang harus kita perhatikan bahwa kalau tidak ditemukan adanya puntakta yang hyperintensity itu adalah menurut fase CAS adalah grade 0.
Sedangkan kalau sudah terbentuk kontakta yang tidak menyatu, dia berdiri sendiri, itu adalah grade 1. Sedangkan grade 2 itu adalah sudah terjadi confluence antara satu dengan yang lain, itu grade 2. Namun untuk grade 3 itu confluence intensitasnya itu mengelilingi periventricle, itu adalah grade 3 menurut Fasekas. Nah, kita sekarang masuk lagi mengenai microbleed. Microbleed bisa di daerah subkortikal, bisa daerah kortikal. Ini pada MRI dengan gray ya, yaitu kayak echo begitu atau SWI. Nah, kalau kita lihat di sini adanya hipointensitas yang di sekitar subkortikal, ini adalah SVD1. Sedangkan kalau yang di daerah korteks seperti sini itu adalah SVD2. Nah, inilah microbleeds. Jangan kita bayangkan harus hiperintensitas. Ini karena dengan MRI gray maka dia menjadi hipointensitas. So kalau kita mau bikin putih tidak kelihatan, dia akan kurang lebih sama dengan gambaran jaringan otak, paling otak. Nah, kemudian di sini adalah enlarged perivascular space. Ya, ini perivaskular ya, bukan ventricle. Ini sebagaimana yang di daerah kortikal itu adalah Wirkoff-Robin space. Di mana Wirkoff-Robin space ini mengandung cairan cerebrospinalis. Ya, kalau pada yang gambar kedua di sini kita lihat itu ada bintik kecil dari subkortikal itu ada tanda panah ini. Bukan ini tanda panah. Dan dia bilateral. Ya. Nah, itu adalah microbleeds, perivascular space. Itu sebenarnya adalah cairan cerebrospinalis. Demikian yang ketiga di sini kita lihat dia itu linear hiperintensitas. Ya, di daerah subkortikal juga. Nah, sekarang kita masuk ke penanganan. Tentu untuk yang berhubungan dengan antiplatelet adalah pembicara yang berikut, yaitu Dr. Muhammad Akbar. Di Makassar kita ada MA, Mahkamah Agung. Di Jakarta, Perdosi Jaya itu ada MK, Muhammad Kurniawan atau Mahkamah Konstitusi. Nah, itu manajemen ada yang akut, ada yang kronik. Akut, ada yang super akut. Tentu super akut itu intravenous thrombolysis. Kemudian yang setelah itu adalah antiplatelet, ya, dengan berbagai faktor risikonya harus dipertimbangkan. Tentu nanti dokter MA akan menjelaskan, mengupas tuntas. Nah, kita bicara yang super akut saja, di mana sesuai dengan guideline yang ada di Indonesia sudah disepakati, walaupun di Jakarta Perdosi Jaya sampai 6 jam, tapi kita ambil saja yang 4,5 jam. Kalau di luar itu sampai 3 jam dari onset pemberian daripada rekombinan tissue plasminogen activator, alteplase. Nah, di sini kita nanti bisa lihat bahwa bacalah bagaimana menurut. Nah, ada 3 penelitian di sini mengatakan mereka bikin studi kohort sampai 3 bulan ini luar biasa manfaat daripada intravenous thrombolysis in cerebral vascular disease. Nah, sekarang kita lihat di sini intravenosnya bahwa penelitian di tahun 2019 dan juga 2018 ini hal mendukung sekali untuk pemberian intravenous thrombolysis dari small vessel disease. Nah, di sini ada catatan bahwa sampai 1-10 microbleeds itu tetap direkomendasikan intravenous thrombolysis. Sebenarnya ini harus masuk juga di guideline untuk coach stroke ya. Makanya kita akan berusaha untuk ke BPJS bahwa MRI itu sudah merupakan pemeriksaan rutin nanti untuk stroke.
apalagi cold stroke. Di mana kalau lebih dari 10 dia punya microbleeds, maka di sini tidak dianjurkan untuk melakukan intravenous thrombolysis pada small vessel disease. Dari kesimpulan ini kita lihat bahwa memang didukung masalah apa yang kita utarakan tadi. Nah, di sini bahwa antiplatelet di sini berargumentasi antara aspirin, clopidogrel dengan silostazol tentu akan dibicarakan lebih luas oleh pembicara berikut. Nah, apakah perlu diberikan antiplatelet? Bagaimana keuntungannya? Dari sekian banyak penelitian bahwa tetap diberikan, ya, tetap diberikan. Kendati ada microbleeds, tetapi yang penting microbleeds-nya jangan lebih 10 pada pemeriksaan MRI. Nah, ini barangkali dibicarakan saja pembicara berikut. Kemudian ini juga bahwa ternyata dengan pemberian silostazol ini untuk risiko terjadinya perdarahan jauh lebih kecil daripada antiplatelet, aspirin dan clopidogrel. Nah, kemudian ini juga nanti dibicarakan Dr. MA. Nah, kita masuk ke manajemen faktor risiko. Ini penting, baik ischemic stroke maupun hemorrhagic stroke. Apalagi hemorrhagic stroke tadi kita sudah kupas bahwa ternyata 78,1% itu adalah akibat daripada small vessel disease yang pecah. Jadi kita selama ini hanya membayangkan di parents artery, yaitu arteri cerebri media, cerebri anterior, cerebri posterior, arteri basilaris, ya. Itu kita terlalu membayangkan ke arah sana yang pecah, padahal sebenarnya dari arteri-arteri kecil. Oleh sebab itu pentingnya manajemen yang berisiko tinggi terhadap ischemic stroke dengan hemorrhagic stroke, di mana para penelitian terakhir bahkan mengatakan systolic blood pressure kalau mau aman itu sama dengan atau kurang dari 120, tetapi untuk dari guideline masih memakai kurang dari 130 mm air raksa dari AH dan SH. Inilah manajemen faktor risiko, ini penting sekali untuk kedua jenis stroke, di mana statin juga memegang peranan tentu lebih banyak ke ischemic stroke atau SVD, infak lakunar, ya. Atorvastatin yang direkomendasikan itu 20-40 mg. Yang tadinya ada yang merekomendasikan, kalau tidak salah AHA itu sampai 80 mg direkomendasi. Tapi ada penelitian dari SPAR, SPARCL, itu ternyata dengan pemberian atorvastatin yang dosis tinggi 80, di situ banyak terjadi perdarahan otak, justru dapat menyebabkan perdarahan otak. Dan saya juga agak ini cari bahwa kalau terlalu tinggi juga bisa menyebabkan atrofi otak, katanya apalagi otak. Ya. Kemudian oleh Kaplan di sini ini penting untuk hyperviscosity. Ya, penanganannya bagaimana? Karena ini mempengaruhi untuk terjadi ischemic stroke terutama. Nah, Kaplan menganjurkan bahwa intake cairan itu harus adekuat. Tidak boleh kita terjadi dehidrasi gitu. Ya, tanda-tanda dehidrasi biar di airport kan ada kalau di toilet itu. Untuk masyarakat umum. Kemudian donor darah ini sangat penting. Semuanya untuk kepentingan untuk viskositas dari aliran darah. Kemudian yang penting juga di sini adalah pemberian eicosapentaenoid fish oil atau omega 3. Ini ternyata omega 3 itu baik untuk viskositas darah juga. Kemudian oleh Kadasil di sini bahwa ini tidak boleh ditawar-tawar. Harus stop smoking karena smoking ini mempengaruhi daripada dinding pembuluh darah menjadi penebalan, elastisitas. Ini mempengaruhi mudah terjadinya stroke, yang terutama adalah stroke iskemik.
lakukan infak misalnya. Nah, ini juga nanti akan dibicarakan oleh pembicara berikut untuk membandingkan antara antiplatelet satu sama lainnya. Nah, ini juga demikian bahwa silostazol lebih unggul katanya untuk preventif terjadinya infak lakunar sekunder, ya. Nah, ini juga nanti saya punya sahabat Mahkamah Agung itu akan mengupas tuntas ini juga. Nah, apakah perlu diberikan? Ya, memang harus diberikan ini. Kendati pun ya, ada microbleeds yang asal jangan lebih 10. Begitu. Sorry, kebalik tindisnya. Oke. Ini sudah kebalik saya. Iya, tentu saya kira terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada yang terhormat moderator Dr. Christian yang dari Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. David Gunawan Unpas, spesialis saraf konsultan yang telah membawakan materi pertama, Overview of Cerebral Small Vessel Disease and Bleeding Issues. Kita sudah melalui 3 materi yang dibagikan pada pagi hingga siang hari ini. Kita akan masuk dalam diskusi. Bagi teman sejawat yang akan memberikan pertanyaan, dapat menuliskan pertanyaannya pada kolom chat yang ada di bawah. Dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk saya akan bacakan. Yang pertama, ini dari Dr. Sari Munawati, ditujukan kepada Dr. David Gunawan. Bagaimana membedakan demensia vaskuler dengan demensia Alzheimer, Dok? Ya, baik. Terima kasih Dr. Christian, moderator yang luar biasa, bahwa bagaimana membedakan demensia vaskuler. Demensia vaskuler ini memiliki hubungan temporal dengan timbulnya stroke. Onsetnya mendadak atau bertahap, stepwise. Dan hal ini didominasi gangguan fungsi eksekutif di sini. Dominannya adalah fungsi eksekutif. Dan disertai dengan gangguan mood. Itu. Dan bisa disertai dengan adanya depresi, defisit neurologi vokal. Dan adanya riwayat hipertensi, itu dia punya risiko, faktor risiko. Sedangkan demensia Alzheimer, dia memiliki onset yang lebih gradual, didominasi oleh gangguan recent memory. Ingat, recent memorinya dan bahasanya itu terganggu. Itu untuk sementara. Pertanyaan yang berikut dari Dr. Hari ditujukan kepada Dr. David. Ini agak panjang, Dok. Pada sebagian besar perdarahan intrakranial yang kita temui, apakah disebabkan oleh small vessel disease atau ruptur dari patent artery? Dan bagaimana dengan banyak kasus infark yang pada pemeriksaan CT scan kepala tidak ditemukan lesi? Bagaimana penjelasannya, Dok? Terima kasih. Terima kasih, Pak Moderator ya. Jadi, yang sebagaimana tadi ada penelitian itu bahwa sesungguhnya kalau pada daerah lobar kortikal, itu perdarahannya itu 78,1%. Itu adalah small vessel disease, di mana terjadi multi microaneurysm. Ya, selama ini kan kita kebanyakan tidak terlalu memperhatikan, kita selalu menganggap itu adanya aneurisme yang pecah di daerah parent arteri. Padahal sesungguhnya itu adalah daerah small vessel disease, di mana bisa di arterioler, bisa di kapiler, ya. Nah, itu yang pecah. Tetapi sulit karena dia kecil, kita tidak bisa lihat karena adanya bayangan volume darah itu. Nah, yang kita konsul kepada neurointervensi Dr. Azari itu cuma berapa persen.
Nggak sampai 20%, yaitu kurang lebih sekitar 17,9%. Nah, itu biasanya oleh AVM, adanya aneurisma pada parent artery. Begitu. Jadi ya mungkin satu saat Dokter Azhari bisa lebih ada waktu untuk menjelaskan itu. Itulah yang dia dilakukan intervensi. Lainnya itu tidak bisa dilakukan intervensi. Nah, bagaimana caranya untuk kita mengetahui? Makanya neurointervensi selalu meminta MRA, magnetic resonance angiography. Dari situ dia bisa melihat apakah ada AVM atau ada aneurisma pada parent artery. Kalau ternyata tidak, maka dia tidak akan lakukan intervensi. Ini yang kita perlu. Jadi paradigma yang lama yang kita tidak perhatikan, kita gali dari dasar laut, kita angkat ke permukaan bahwa sesungguhnya MRA itu penting sekali pada hemorrhagic stroke. Jadi di mana pada lakunar yang diteliti oleh Profesor Salim Haris dan kawan-kawan di Perdorsi Jaya, RSCM, dia menemukan 45% itu sudah juara satu di dunia ya. Itu ternyata infark itu yang mengalami small vessel disease itu 45%. Padahal ada yang lebih besar di atas itu hemorrhagic stroke pada parahiming otak itu sesungguhnya adalah multi aneurisma dari microblitz itu atau dari arteri perforata alveolar apa yang sulit yang karena kecil itu mengalami pecah di situ. Nah di CT scan atau MRI TOC begitu, kalau kita tidak menelusuri dengan magnetic resonance angiography, kita sulit untuk mengetahui dan memang hampir pasti dikatakan bahwa perdarahan lobar atau perdarahan intracerebral maupun ada bisa perdarahan di daerah subkortikal itu adalah hemorrhagic stroke karena small vessel disease 78,1%, jauh lebih tinggi daripada yang mana ditemukan dari seluruh ischemic stroke. 45% adalah small vessel disease. Demikian mungkin. Terima kasih. Terima kasih Dok. Kita lanjutkan pertanyaan yang berikut dari Dr. Vivi. Ini ada pertanyaan Dok untuk Dr. David. Sebenarnya apa perbedaan lakuna dan infak lakunar? Terima kasih Dok. Baik, terima kasih. Kelihatannya maksud dia lakun ya, lakun dengan infak lakunar. Jadi infak lakunar itu merupakan bagian dari stroke iskemik yang akut. Diakibatkan oleh small vessel disease. Dan dia memiliki sindrom klinis seperti yang telah dibahas tadi. Dan pada MRI DVI tampak sebagai lesi hiperintens. Sedangkan lakun itu adalah lesi kavitas, bentuk kavitas. Yang dia merupakan adalah evolusi kronik dari infak lakunar atau microblitz. Dan ini sering asimptomatik, beda dengan yang lakunar. Yang kebanyakan ada simptomatik. Dan paling baik terlihat dengan MRI flare dia. Yang dimana gambarnya itu ada yang saya sudah presentasikan tadi yang bulat-bulat itu di mana hipointens kemudian dikelilingi daerah hiperintens yang menandakan adanya proses gliosis. Pada DVI lakun ini tidak menunjukkan hiperintens, malahan sebaliknya hipointens. Baik, kita lihat di sini. Ini gambar ilustrasinya yang ini. Ya. Ini hanya pada masa kronik baru bisa dilihat dengan MRI flare. Di mana
bentuknya itu dia bulat dan disertai, dikelilingi oleh yang putih ini, hyperintens, atau yang di bawah beginilah minimal. Jadi hipointens yang dikelilingi hyperintens. Ini adalah kavitas. Dia sudah lama terjadi proses. Lama dari infak ataupun microbleed yang lama bisa muncul. Nah, kalau kita lihat di corona radiata, di sini ada hipointens yang dikelilingi oleh daerah hyperintens. Inilah lakun. Jadi dia bukan infak lakunar saja, dia bisa keduanya. Barangkali sudah ada gambaran ya. Itulah. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, Dr. Christian. Terima kasih, Dok. Sebenarnya memang masih banyak sekali pertanyaan yang masuk di kami, tapi memang waktu juga yang membatasi kita. Kita sudah sampai di akhir acara webinar kita pada siang hari ini. Demikian acara webinar. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada membagikan materi yang sangat memuaskan. Semoga apa yang telah dibagikan dari pemateri mulai dari pagi sampai siang hari ini dapat memberikan manfaat yang besar kepada kita sekalian, terutama kepada teman sejawat neurologis. Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih kepada guru besar, senior, dan teman sejawat sekalian yang berkenan hadir dalam acara webinar pagi ini. Luar biasa partisipasi yang tercatat, tidak pernah kurang dari 500 orang, full kuota. Yang terakhir, saya juga ucapkan terima kasih kepada PT Otsuka Indonesia yang telah mensupport acara ini, dan sampai bertemu dalam acara webinar-webinar berikutnya yang akan diselenggarakan oleh Perdosi Cabang Makassar. Sebagai penutup, kita akan mendengarkan bersama lagu dan video dari salah satu pemateri kita, Dr. David Awan. Selamat menikmati lagu dan video berikut ini. Ya, tentang konstel. Halilintar menyambar, demikianlah stroke terjadi, say goodbye. Ada yang meninggalkan bekas, ada yang pulih bagai terbitnya matahari, sangatlah cerah. Kenali segera, senyum asimetris, gerakan lengan tertinggal, bicara pelo lambat, telepon segera hotline tim Codstroke. Tim profesional terpadu Codstroke melayani terapi konservatif, trombolisis, tindakan bedah, neurointervensi, trombektomi, embolisasi coiling. Semua penanganan mutakhir secepat Formula One, semua untuk cepat pemulihannya, semua untuk mengurangi kecacatan, semua untuk mengurangi bahaya.
local hotline number. Team Control